Untuk BP PAUD tahun 2023 nanti, direncanakan akan menggunakan ARKAS sebagai syarat pencairan. Dan ARKAS ini mengacu pada lembar perencanaan basis data atau lembar PBD yang sekaligus menjadi parameter rapor pendidikan. Simak cara pengisian lembar PBD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita buka Google-nya, lalu ketikkan rapor pendidikan. Untuk masuk ke bagian perencanaan basis data atau PBD, kita harus login dulu menggunakan akun Belajar ID kepala sekolah atau yang akhirannya ada adminnya. Tanda bahwa akun tersebut admin adalah di belakang tanda @ ada tulisan admin.paud.belajar ID. Klik tombol yang biru ini yang tulisannya lihat hasil satuan pendidikan _dinas Anda. Untuk login ke bagian perencanaan basis data atau PBD. Lalu masukkan akun Belajar ID yang admin atau kepala sekolah. Nah, kita sudah masuk di halaman tindak lanjut PBD. Kita download lembar PBD-nya dengan klik tombol unduh lembar PBD. File lembar PBD akan otomatis terdownload atau terunduh ya. Kita bisa lihat di sini hasil downloadnya. Langsung diklik saja dan dibuka filenya. Saat membuka file untuk pertama kali akan muncul notifikasi enable editing. Kita klik saja agar bisa mengedit file lembar PBD ini. Selanjutnya, sebelum kita mengisi dan melanjutkan, kita simpan dulu filenya dengan save as. Caranya, klik menu file, lalu pilih save as. Pilih tempat atau folder di mana kita akan menyimpannya. Misalnya di drive D. Lalu tambahkan nama file dengan NPSN dan nama lembaga, lalu klik save. Oke, langkah pertama sudah selesai. Kita lanjut ke langkah kedua, yaitu pengisian evaluasi diri. Klik tulisan evaluasi diri yang berwarna orange ini. Di lembar evaluasi diri ini kita harus memilih kondisi yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lembaga atau di sekolah kita berdasarkan indikator yang tertulis di beberapa poin di sini. Di tabel ini adalah indikator prioritas dari Kemendikbudristek yang nantinya harus terdapat dalam RKAS atau harus dianggarkan dalam RKAS BOP PAUD 2023. Lalu di tabel 2 ini kita harus mengisi kondisi yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan sekolah masing-masing. Terdapat 3 kolom yang sudah isi, yaitu indikator layanan, kondisi, dan hasil evaluasi diri, serta 1 kolom yang harus diisi dengan huruf X. Ada 2 jenis pengisian, yaitu pengisian dengan 1 pilihan saja dan pengisian dengan banyak pilihan atau lebih dari 1 pilihan. Contohnya di indikator yang pertama ini, kita bisa memilih lebih dari 1 kondisi yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di sekolah kita dengan mengetikkan huruf X pada keyboard. Silakan dibaca dulu kondisinya. Lalu pilih kondisi yang mana saja yang sesuai dengan lembaga kita
dan ketikkan huruf X di kotak yang kosong yang sebelah sini. Setelah kita mengetikkan huruf X, di kolom hasil evaluasi ini akan berubah nilainya mulai dari perlu pengembangan, prakondusif, kondusif, dan prima. Kondisi yang paling baik tentu saja nilainya yang prima. Artinya kondisinya sudah sangat baik dan tidak memerlukan pengembangan. Kita lanjut ke indikator selanjutnya. Nah, pada indikator yang kedua ini, kita hanya boleh mengisi atau hanya boleh memilih satu kondisi yang paling sesuai dengan sekolah kita. Silahkan dibaca dulu dengan seksama pilihan-pilihannya, lalu dipilih satu kondisi yang paling sesuai, sehingga memunculkan hasil evaluasi yang sesuai juga. Tidak usah dibagus-bagusin ya, atau dikurang-kurangin, karena nantinya ini akan mempengaruhi kebutuhan belanja dalam RKAS BOP PAUD 2023. Silakan mengisi indikator lainnya sampai selesai. Setelah selesai mengisi semuanya, kita lanjut ke lembar selanjutnya, yaitu lembar identifikasi. Silahkan dicek di tabel 3, apakah ada baris yang error seperti ini? Kalau ada, artinya masih ada kondisi yang belum diisi di lembar evaluasi diri yang tadi. Kita harus kembali lagi ke lembar evaluasi diri yang tadi, lalu cari indikator mana yang belum kita isi. Nah, ini dia ketemu ya yang belum diisi. Ternyata memang belum ada pilihan atau belum dipilih salah satu kondisinya. Kita isi dulu. Iya, kita cek lagi. Nah, sudah tidak ada error. Berarti semuanya sudah terisi. Seperti yang sudah disampaikan di awal, bahwa ada 4 kondisi yang dibedakan dengan warna. Kondisi perlu pengembangan dengan warna merah muda, prakondusif hijau muda, kondusif warna hijau, dan prima warnanya biru. Di lembar identifikasi ini kita akan mengisi tabel 4, yaitu tabel layanan yang akan disediakan dan ditingkatkan kualitasnya berdasarkan hasil evaluasi diri yang tadi. Pertama, kita masukkan dulu 4 indikator yang menjadi prioritas Kemendikbudristek. Baru kita tambahkan dengan indikator yang sesuai dengan kondisi sekolah kita. 4 indikator prioritas bisa kita ambil dari lembar evaluasi diri di tabel 1. Kita tinggal salin saja atau copy. Lalu paste di tabel 4 ini dengan cara klik kanan, klik paste value,
atau yang tandanya angka 1, 2, 3 ini. Nah, sisanya kita isi indikator kebutuhan sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing yang hasil evaluasi dirinya perlu pengembangan dan ditandai dengan warna merah muda ini. Di antara indikator-indikator yang berwarna merah muda ini, silahkan dipilih yang dirasa paling dibutuhkan oleh sekolah. Karena kita hanya boleh mengisi maksimal 10 indikator. Itu pun kalau memang dana BOP yang akan kita terimanya lumayan besar ya. Kalau misalkan pas-pasan, ya kita paling mengisi 5 atau 6 saja, atau maksimal 5 lah ya. Yang 4 indikator prioritas ditambah 1 indikator sesuai hasil evaluasi diri. Setelah selesai, kita lanjut ke lembar selanjutnya, yaitu lembar IRB RKT. Apa itu IRB RKT? Identifikasi, refleksi, benahi, rencana kerja tahunan. Nah, ada 3 tabel di sini, tabel 5, tabel 6, dan tabel 7. Tabel 5 berisi akar masalah dari indikator prioritas yang 4 tadi di awal dibahas ya. Tabel 6 berisi kegiatan benahi dari akar masalah di tabel 5 yang mengacu pada indikator prioritas. Jadi, akar masalah di tabel 5 dan kegiatan benahi di tabel 6 ini nantinya harus dimasukkan ke tabel 7, yaitu tabel IRB RKT, karena sudah menjadi prioritas Kemendikbudristek dan harus kita masukkan. Baik, kita langsung saja mengisi tabel 7, yaitu tabel IRB RKT. Identifikasi, refleksi, benahi. Tabel ini kita isi dengan IRB prioritas dan IRB yang sesuai dengan keadaan masing-masing sekolah. Kita masukkan dulu IRB yang menjadi prioritas. Kita lihat di sini. Indikator prioritas yang pertama mempunyai 2 akar masalah yang berbeda. Di tabel ini kita bisa lihat ada akar masalah yang sama. Satuan belum memiliki bla 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 dan seterusnya ya. Dan memiliki 2 kegiatan benahi yang berbeda. Begitu juga dengan indikator prioritas yang kedua. Akar masalahnya sama dengan 2 kegiatan benahi yang berbeda. Dan ini semua harus dimasukkan ke tabel 7, yaitu tabel IRB. Caranya, kita copy dulu indikator prioritas dan akar masalah yang pertama. Lalu, paste 2 kali di tabel 7 pada kolom 2 dan 3. Di sini. Kenapa harus dipaste 2 kali? Karena indikator dan akar masalah ini memiliki 2 kegiatan benahi yang berbeda. Oke ya, paham?
Lalu kita copy kedua kegiatan benahinya di tabel 6, lalu paste di tabel 7 kolom 4 yang ini. Cara yang sama dilakukan juga untuk indikator prioritas dan akar masalah yang kedua. Copy di tabel 5 lalu paste 2 kali di tabel 7. Kedua kegiatan benahinya di copy di tabel 6 lalu paste di tabel 7 kolom 4. Oke, untuk indikator dan akar masalah ketiga dan keempat, masing-masing hanya mempunyai satu kegiatan benahi. Jadi kita langsung saja copy paste aja semuanya ya satu kali. Nah, selanjutnya kita masukkan IRB yang sesuai dengan keadaan sekolah kita masing-masing. Untuk kolom 2 atau indikator kita ambil dari lembar yang kedua, yaitu lembar identifikasi. Kita lihat di tabel identifikasi ini ada 10 baris. Sedangkan sisa baris di tabel 7 ini hanya tersisa 4 baris. Jadi tidak akan masuk ya. Nah, jadi kita harus tambahkan dulu baris biar semuanya bisa masuk. Caranya, arahkan kursor mouse-nya ke pinggir sini. Lalu klik kanan, klik insert. Nah, sudah bertambah barisnya. Untuk penomorannya kita bisa ketik manual atau kita bisa tarik saja begini, biar otomatis terisi nomor dan berurut. Oke, setelah selesai kita copy indikatornya, lalu paste di kolom 2 tabel 7 IRB ini. Kolom akar masalah kita isi dengan mengetik manual dengan bahasa yang menggambarkan kondisi yang sesuai. Misalnya, ketersediaan APE kurang mencukupi. Di kegiatan benahi juga sama. Kita isi manual dengan bahasa yang nyambungnya dengan akar masalahnya. Misalnya untuk APE yang kurang, kita akan melakukan pengadaan atau pembelian APE dalam, dan seterusnya. Kita lanjut dulu ke kolom kegiatan RKAS. Di kolom ini sudah disediakan isian yang sesuai dengan poin-poin di BOP Salur ya.
Kita tinggal memilih poin-poin yang sesuai dan berhubungan dengan kegiatan benahi di kolom 4. Jika sudah selesai, kita lanjut ke lembar selanjutnya, yaitu lembar rancangan RKAS. Pengisian lembar rancangan RKAS ini mirip dengan BOP Salur, hanya saja dihubungkan dengan kegiatan IRB RKT yang sesuai dengan keadaan sekolah kita masing-masing. Kita langsung saja copy isian tabel 7 di lembar RKT, isian kolom 4 benahi. Lalu paste di tabel 8 kolom 2 ini. Selanjutnya kita kembali ke tabel 7, lalu copy isian yang ada di kolom 5 kegiatan RKAS. Lalu paste di tabel 8 kolom 3 ini. Selanjutnya kita akan mengisi kolom 4. Deskripsi kegiatan. Kegiatan yang membutuhkan pembiayaan dari alokasi BOP PAUD 2023 nanti. Bentuknya bisa konsumsi, akomodasi, transportasi, pembelian, perawatan, pengadaan, dan sebagainya ya. Saya contohkan di sini untuk kegiatan lain yang relevan dengan pengembangan profesi pendidik. Misalnya kita membutuhkan biaya untuk transportasi, untuk transport guru dalam mengikuti pelatihan misalnya. Kita ketik manual transportasi. Kolom jumlah kita isi dengan jumlah guru yang akan mengikuti kegiatan pelatihan tersebut. Misalnya 4 orang guru. Nah, kolom satuan kita pilih yang sesuai. Misalnya di sini ada OK atau orang per kali kegiatan. Untuk harga satuan kita hitung dulu ya. Misal rencananya dalam setahun akan melaksanakan 6 kali pelatihan guru. Sekali pelatihan, alokasi transportnya 50.000 per guru. Nah, kita hitung dulu nih, 50.000 per guru per sekali kegiatan, kali 6 kegiatan, berarti 300.000 per guru untuk 6 kali kegiatan. Kita isi 300.000. Kolom total ini akan terisi otomatis ya, sudah menggunakan rumus dari sananya. Rumusnya jumlah dikali harga satuan. Nah, selain transportasi ya mungkin saja dalam kegiatan yang sama kita butuh biaya lainnya. Misalnya untuk akomodasi dan konsumsi. Kita tambahkan dulu baris. Caranya, klik kanan di pinggir sini, lalu klik insert. Klik kanan lagi, insert lagi.
boleh ditambahkan lagi sesuai dengan kebutuhan ya. Untuk nomornya kita bisa ketik manual atau kita drop down ke bawah seperti ini agar nomornya mengurut otomatis. Nah, kita copy paste dulu isian kolom kegiatan RKT dan kegiatan RKAS-nya, baru kita isi kolom deskripsi dengan konsumsi. Jumlahnya sama, yaitu 4, artinya untuk 4 orang guru. Satuannya juga sama, orang per kali atau OK. Harga satuan kita hitung lagi seperti tadi transportasi ya. Ini contohnya kita samakan saja per kegiatannya, alokasi untuk konsumsi itu 50.000 per guru kali 6 kegiatan. Jadi 300.000 ya. Lalu untuk akomodasi juga sama ya pengisiannya seperti itu. Nah, silahkan diisi yang lainnya sampai selesai. Setelah selesai, simpan filenya, lalu tutup file Excel-nya. Kita lanjut ke tahap akhir, yaitu upload file lembar PBD ke websitenya PAUDpedia. Kita buka Mozilla-nya, ketikkan di address bar di sini paudpedia.kemdikbud.id/pbd/login, lalu tekan enter, lalu klik tombol login PBD satuan pendidikan. Nah, masukkan NPSN sekolah masing-masing, lalu masukkan passwordnya. Password ini adalah passwordnya Dapodik ya. Setelah masuk, klik tombol simpan lembar PBD. Lalu klik tombol telusuri, cari file PBD yang sudah kita isi dan sudah kita simpan tadi.
Nah, setelah ketemu, klik nama filenya dan klik open. Lalu klik tombol simpan. Nah, ini sudah tersimpan ya. Jika setelah tersimpan atau sudah diupload di web Baudpedia ini ternyata ada perubahan, misalnya mau ditambahkan atau dikurangi RKAS-nya, kita tinggal login lagi dan klik tombol simpan ulang. Lalu telusuri lagi file yang sudah diubahnya. Lalu klik simpan. Itulah cara pengisian lembar PBD dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat. Yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dulu karena gratis ya, nggak usah bayar. Yang sudah subscribe terima kasih, jangan lupa share, like, and comment. Dan mohon doakan saya dan kita semua agar cepat melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.